Kejadian ini berawal saat ayahku membeli sebuah tanah di daerah Bandung Utara. Tanah tersebut masih berupa hutan atau orang sini menyebutnya leuweung. Sampai akhirnya leuweung itu pun dibabat, diratakan untuk dibangun rumah tinggal keluarga kami. Beberapa tahun kemudian rumah itu pun selesai. Sebuah rumah 2 lantai dengan halaman yang luas, berada di daerah dataran tinggi yang bisa dibilang mempunyai cuaca yang sejuk. Tentunya ini adalah rumah impian semua orang. Aku pertama kalinya diajak untuk melihat rumah yang baru saja selesai itu. Bisa dibilang rumahnya luas dan dari tampilannya sih aku sudah kebayang tinggal di sini pasti nyaman. Pada saat pagi hari sampai sore, suasananya benar-benar segar, dingin, dan tidak bising. Sangat tenang. Aku bilang pada ayahku, kapan kita akan pindah ke tempat itu? Ayahku bilang, ya bertahap saja, karena kami pun masih tinggal di rumah yang lama. Mungkin kami harus berbelanja, membeli beberapa perabotan, ya minimal untuk bisa tidur, makan, mungkin bersantai di ruang tengah, seperti sofa, meja, dan lain-lain. Proses pun berjalan. Hampir setiap hari, ayah dan ibu berbelanja furnitur untuk ditempatkan di sana. Setidaknya sih sudah sampai layak ditinggali lah. Baru kami bisa pindah ke rumah kedua kami itu. Setelah hampir semua terisi, aku dan keluarga pun memutuskan untuk pertama kalinya kita akan tidur di rumah itu. Hari itu hari Sabtu, mobil kami terparkir dan kulihat kami sampai di sana jam 1:30 siang.
Saat itu aku memilih kamar di lantai 2, di mana kamar ini mempunyai jendela yang cukup besar dan menghadap ke arah luar, dan menurutku ini kamar yang paling nyaman. Sedang di sebelahnya adalah kamar adikku. Lalu di bawah memang tidak ada kamar lain. Hanya ada dapur, ruang kumpul, ruang keluarga, dan semua kamar berada di lantai 2, termasuk kamar orang tuaku. Sore itu kami coba barbekyuan di halaman belakang rumah yang cukup luas. Kami mempunyai anjing. Anjingku kuberi nama Rocky. Selagi ayah dan ibu memanggangkan daging, aku dan Rocky bermain-main di halaman belakang. Rocky, ambil. Come, Rocky, come. Adikku saat itu sedang bermain mainan Barbie-nya. Rasanya aku akan betah tinggal di sini. Ya, kayaknya ini jadi rumah pertama aja deh. Lebih enak. Ayah hanya tersenyum dan mengangguk, menyetujuiku. Sedang ibu terlihat mengomel sedikit, meskipun ada senyuman yang bilang, ya nanti mungkin akan pindah ke sini. Karena ibu orangnya super estetik. Dia ingin barang-barangnya lengkap dulu semua, baru mau tinggal di sana. Aku lanjut bermain dengan Rocky. Singkat cerita, setelah kami bakar-bakaran, kami pun makan malam. Saat itu tidak ada pembantu atau saudara-saudara yang lain. Memang hanya kami berempat di sana. Ketika malam tiba, suasananya semakin syahdu menurutku. Dan ketika itu langit cerah karena sedang terang bulan. Setelah agak malam, aku mengajak Rocky untuk berjalan-jalan ke sekitaran komplek di tempat tinggal baruku itu. Ya, aku sama Rocky mau jalan-jalan dulu ya. Cek ombak aja kalau malam kayak gimana. Ayo Rocky, come on. Aku pun berjalan-jalan dengan Rocky berkeliling komplek. Ternyata jika malam hari suasana berubah. Lampu penerangan jalan di komplek ini bisa dibilang tidak ada, cenderung gelap. Hanya lampu-lampu dari rumah-rumah yang rasanya terlihat kosong, meskipun lampunya menyala. Tak ada penjual
nasi goreng yang lewat, atau tukang dagang yang lainnya. Seperti komplek mati. Sepi sekali. Padahal baru jam 7 atau setengah 8 malam, tapi rasanya sudah seperti jam 2 pagi. Sepi banget. Udahlah. Aku pun kembali lagi ke rumah. Dan ketika itu, di depan rumah aku melihat seseorang sedang berdiri. Dari kejauhan, seorang lelaki berdiri di depan gerbang rumah. Aku pun menghampirinya. Dan ketika Rocky sadar ada orang di depan rumah, Rocky langsung menggonggong dan mengajakku berlari ke sana. Rocky, tenang Rocky. Hei. Aku pun mengikuti Rocky yang berlari ke arah sana. Sambil memegangi terus talinya, dan Rocky berlari ke arah orang itu. Orang itu hanya berdiri diam, dan ketika aku semakin mendekat, lah, kok kemana orangnya? Kok hilang? Lah, orang yang kulihat berdiri di depan rumahku itu tiba-tiba hilang, seakan ditelan bumi. Rocky terus menggonggong. Ayah sampai keluar saat itu, menyuruhku masuk karena sudah malam. Singkat cerita, waktu berlalu dan ketika itu jam 10 malam. Tinggal di tempat baru memang membuat sulit untuk tertidur. Aku coba mengintip ke kamar adikku. Dia sudah tertidur lelap. Aku berjalan ke arah kamar orang tuaku. Dari balik pintu sudah terdengar suara ngorok ayah. Sudahlah, aku kembali ke kamar dan mencoba untuk tidur. Suasana sangat hening. Sampai aku rasakan ranjang tempat tidurku ini bergerak-gerak, seperti ada yang menggoyang-goyangkannya. Bunyi denyit kayu ranjangku ini terdengar semakin lama. Tempat tidurku ini digoyangkan semakin keras. Aku langsung beranjak dari tempat tidurku dan aku merasa mungkin gempa. Ketika aku bangkit dan kulihat ke tempat tidur, bulu kuduku langsung berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala ketika kulihat tempat tidurku itu bergerak-gerak sendiri, bergeser-geser. Aku langsung berteriak memanggil ayah dan ibu. Mereka pun langsung datang, dan begitu mereka datang, tempat tidur itu berhenti bergerak. Ya, itu tadi kasurnya gerak-gerak sendiri ya. Tak lama
terdengar teriakan dari kamar sebelah. Adikku perempuan berteriak histeris kencang-kencangnya. Kami langsung berlari masuk ke kamar adikku dan terlihat adikku sedang terduduk di pojok ruangan dan menangis. Dia bilang ada yang menarik selimutnya, sehingga selimutnya tertarik dan jatuh ke lantai, membuat badannya pun terpelanting. Kejadian ini tidak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba kami mendengar ada suara langkah kaki berlari di tangga. Entah suaranya turun atau naik, namun yang jelas suara langkah kaki itu terdengar sangat jelas. Aku dan ayah langsung mengejarnya. Melihat ke bawah pun hasilnya nihil. Tidak ada siapa-siapa. Kami pun berkumpul di ruang tengah, lantai bawah. Hari semakin malam, kurang lebih jam 2. Samar terdengar suara orang lalu lalang di lantai 2. Suara langkah kaki yang terus terdengar berjalan-jalan. Dan samar terdengar juga suara perempuan seperti sedang tertawa. Ayah coba menenangkan kami dan bilang kami tidur bersama-sama saja dulu di sini. Malam itu pun kami tertidur di sofa. Aku mulai terlelap meskipun hatiku tidak tenang. Sampai tiba-tiba badanku terasa kaku. Tak bisa kugerakkan. Di antara sadar dan tidak, saat itu aku coba membuka mataku. Dan ketika ku buka mataku, astaga, aku langsung menengok ke tangga lantai 2 dan kulihat ada satu sosok perempuan berdiri dengan wajah yang melotot parah ke arahku. Rambutnya panjang, hitam, pakai baju putih, wajahnya pucat, matanya dikelilingi lingkaran hitam, dan dia melihat ke arahku. Dalam batin dia berkata, "Ya imah aing, ya imah aing, ya imah aing." Aku tak bisa bergerak dan
perlahan aku coba menutup mataku dan berdoa dalam hati. Sampai akhirnya aku pun kembali bisa menggerakkan badanku. Malam itu aku tak bisa terlelap lagi dan memutuskan untuk tidak tidur hingga keesokan paginya. Pagi harinya kami terbangun dan mencoba beraktivitas seperti biasa. Pagi itu ayahku memanggil salah satu warga sekitar yang ketika masa pembangunan diperbantukan untuk mengontrol pembangunan rumah ini. Siang itu kami duduk bersama dan menceritakan apa yang terjadi di rumah ini. Mang Wandi, sebut saja namanya, dia berkata, dulu ketika proses pembabatan untuk membangun rumah ini pun terjadi kesurupan katanya. Ya kurang lebih berkata hal yang sama bahwa ini tempat mereka. Mungkin dulu lahan ini adalah tempatnya mereka. Dan ketika dibangun rumah ini pun mereka masih menganggap ini adalah tempatnya mereka. Bahkan ada rumor yang mengatakan jauh sebelum adanya pembangunan komplek pun, tempat ini dulunya adalah pemakaman warga pada saat masa zaman penjajahan. Bahkan mungkin jauh sebelum itu. Entahlah. Yang jelas, setelah malam itu, kami tidak menempati rumah itu lagi. Dan sampai akhirnya, rumah itu dibiarkan kosong. Hanya untuk beberapa hal saja, kami mengadakan kegiatan di sana. Dan selalu saja ada kejadian-kejadian mistis di tempat itu. Pada akhirnya, kami pun mengerti bahwa kita hidup berdampingan dengan mereka. Jadi kami biarkan saja rumah itu tetap menjadi seperti